Halo semuanya, selamat datang di podcast Mbah Semar. Bersama saya Anabel, sangat senang bisa menemani kalian hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas dampak dari perilaku FOMO. Hari ini, kita kedatangan seorang teman istimewa yang akan membagikan pengalamannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Andara. Halo Andara, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Halo semuanya, saya Andara. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya sangat senang bisa berbagi di podcast ini. Sebelumnya saya mau tanya nih, kamu pernah nggak sih mengalami hal FOMO? Sepertinya saya pernah mengalami hal seperti ini. Oke, karena kamu pernah mengalaminya, saya ada pertanyaan nih untuk kamu. Oke, pertanyaan nomor 1 ya. Apa definisi FOMO dan bagaimana perasaan ini biasanya muncul dalam kehidupan sehari-hari? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai rasa takut ketinggalan. Ini adalah kecenderungan untuk merasa cemas atau gelisah bahwa kita sedang melewatkan pengalaman, secara atau kesempatan yang menyenangkan atau penting yang dialami oleh orang lain. Perasaan FOMO biasanya muncul dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat atau mendengar tentang kegiatan atau peristiwa yang menarik dan dihadiri atau dialami oleh orang lain. Ini dapat terjadi karena melihat postingan media sosial, mendengar percakapan, atau bahkan hanya melihat foto-foto acara yang menyenangkan. Orang-orang yang mengalami FOMO seringkali merasa tertekan atau cemas karena merasa mereka tidak berada di tempat yang tepat atau melewatkan sesuatu yang signifikasi atau menyenangkan. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana media sosial berkontribusi terhadap perasaan FOMO di kalangan penggunanya? Media sosial yang dapat secara signifikan berkontribusi terhadap perasaan FOMO di kalangan penggunaan melalui beberapa cara, yaitu regret real hidup, yaitu yang kedua kompresi sosial, ketiga keterbuka yang terbatas, keempat memicu untuk bergabung, kelima pemberitahuan yang terus-menerus. Oke, pertanyaan nomor 3. Apakah ada faktor-faktor psikologis atau kepribadian tertentu yang membuat seseorang lebih rentan terhadap FOMO? Yaitu kecenderungan untuk membandingkan diri, kurang kepercayaan diri, kecenderungan perhatian eksternal, ketergantungan pada persetujuan sosial, kecenderungan pencarian sensasi atau gembiraan, kurangnya ketertarikan pada tujuan pribadi. Oke, lanjut ya, pertanyaan nomor 4. Apa sih dampak jangka panjang dari FOMO terhadap kesehatan mental dan emosional seseorang? Dampak jangka panjang dari FOMO terhadap kesehatan mental dan emosional secara dapat mencakup beberapa hal, yaitu kecemasan dan stres yang berkelanjutan, pembandingan sosial yang merugikan, gangguan perhatian dan produktivitas, isolasi sosial dan hubungan yang terpengaruh, kehilangan ruang pribadi dan waktu istirahat, gangguan dalam mengambil keputusan, ketidakpuasan terhadap hidup. Oh gitu ya, bahaya banget sih kalau misalnya FOMO bisa mengganggu kesehatan mental kita. Lanjut nih, pertanyaan nomor 5. Bagaimana FOMO mempengaruhi keputusan besar dalam hidup seperti karir, hubungan, dan gaya hidup? FOMO dapat memiliki dampak yang signifikan pada keputusan besar dalam kehidupan seseorang, seperti karir, hubungan, dan gaya hidup dengan secara berikut. Karir, seseorang yang mengalami FOMO mungkin cenderung untuk mengejar peluang karir yang sedang tren atau dianggap
tertentu. Bahkan jika itu tidak sesuai dengan minat atau keahlian mereka, mereka dapat merasakan perlu untuk terlibat dalam proyek-proyek atau industri yang sedang panas saat itu. Hubungan, yaitu FOMO bisa mempengaruhi keputusan dalam hubungan seperti memilih pasangan berdasarkan populasi atau status sosial mereka daripada berdasarkan kompatibilitas atau nilai-nilai yang benarnya diinginkan. Gaya hidup, individu yang rentan terhadap FOMO mungkin merasa perlu untuk mengikuti tren dan gaya hidup tertentu. Bahkan jika itu tidak cocok dengan nilai-nilai atau kebutuhan pribadi mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk mengikuti apa yang dianggap. Ternyata sangat berpengaruh sekali ya FOMO dalam hidup kita. Nomor 6 nih, apa strategi efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengelola FOMO? Yaitu berkembang dalam kesadaran diri, memilih prioritas, jaga keseimbangan, menghargai kesederhanaan, jalin koneksi yang bermakna, praktekkan kebahagiaan internal, renungkan dampak dari keputusan. Nomor 7, apakah ada perbedaan dalam cara FOMO mempengaruhi berbagai kelompok usia atau generasi? Ya, ada perbedaan dalam cara FOMO mempengaruhi berbagai kelompok usia atau generasi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana individu dari berbagai kelompok mengalami dan merespon FOMO, yaitu generasi muda, generasi tua, pemikiran yang berbeda tentang privasi, pengalaman hidup dan prioritas, stabilitas dan kepuasan, ketergantungan pada teknologi, Wah, info baru nih, ternyata FOMO bisa dipengaruhi oleh kelompok usia atau generasi ya. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana pemasaran dan periklanan menggunakan FOMO untuk mempengaruhi perilaku konsumen? yaitu penekanan pada keterbatasan waktu, lalu persediaan terbatas, social proof, promosi yang diakses secara terbatas, penggunaan influencer, penggunaan media sosial, penekanan pada kesempatan unik atau spesial, dan kompetisi dan hadiah. Pertanyaan nomor 9. Mindset apa sih yang harus diterapkan untuk melawan efek FOMO dan bagaimana cara menerapkannya? JOMO, yaitu Joy of Missing Out, adalah konsep yang bertentangan dengan FOMO, Fear of Missing Out. JOMO mengacu pada perasaan sukacita atau kebahagiaan yang didapatkan seseorang dari memiliki untuk tidak terlibat dalam suatu aktivitas atau secara yang mungkin dianggap penting atau populer oleh orang lain. Wah, ternyata ada ya yang bisa melawan efek FOMO ini. Saya juga baru tahu nih kalau ada efek JOMO. Oke, lanjut ya, pertanyaan terakhir. Apa yang dirasakan setelah tidak FOMO lagi ya? Setelah berhasil mengurangi atau mengatasi FOMO, seseorang mungkin merasakan beberapa perubahan positif dalam diri mereka, yaitu ketenangan dan kepuasan, keseimbangan yang lebih baik, kepuasan dengan kehidupan sendiri, fokus pada prioritas dan tujuan pribadi, pertumbuhan emosional dan pribadi, dan penerimaan diri yang lebih besar. Oke, sudah selesai nih.
Setelah mendengarkan podcast ini, kita bisa simpulkan bahwa perilaku FOMO dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk peningkatan kecemasan, ketidakpuasan, dan tekanan untuk terus terhubung. Ini mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang, mendorongnya untuk mengejar pengakuan sosial dan merasa tertekan oleh perasaan ketinggalan. Wah, tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Andara atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan hari ini. Saya yakin para pendengar mendapatkan banyak hal berharga dari perbincangan kita. Terima kasih juga Anabel, senang sekali bisa berbincang di sini. Bagi para pendengar, jangan lupa mengikuti podcast Mbak Semar di website kesayangan Anda dan pastikan kalian tetap update dengan karya atau proyek terbaru dari kita ya. Jika kalian menikmati episode ini, jangan lupa untuk tekan review dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa ikuti kita di website kita untuk mendapatkan update episode terbaru dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetaplah berkarya.